Oke, kita akan membuat database produk. Pertama kita new. Oke, kemudian kita SQL, masuk ke SQL. Kita masukkan create database if not x. Oke, kemudian kita beri namanya jual. Kemudian kita berikan simbol titik koma, kita kasih titik koma. Kemudian di sini kita klik ketik use jual titik koma. Oke, kemudian kita bisa go. Setelah sudah jadi, kemudian kita klik jual, kemudian ke SQL kita buat tabel produk. Caranya kita masukkan create tabel if not x. Kita beri nama produk, kemudian kita buka kurung, tutup kurung. Di bawahnya kita bisa berikan ID produk. Di produk dengan tipe data int, kemudian kita berikan auto, kemudian kita kasih sebagai primary key. Oke, kita akhiri dengan koma. Kemudian di bawahnya kita buat nama produk. Kita kasih tipe datanya var chart. Kita kasih tipe data var chart. Kemudian untuk banyak datanya yang bisa diinput untuk nama produk var chart, kita berikan 50. Kemudian ini kita bisa kasih dengan not. Oke, di bagian bawah kita bisa tutup kurung, kemudian kita berikan kode ini sama dengan oke. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu kita bisa go. Setelah sudah jadi tabel produknya, kita klik new SQL, kita buat tabel supplier. Kita masukkan create tabel if not oke. Kemudian kita berikan nama tabel supplier. Kemudian kita buka kurung, di bawahnya kita bisa masukkan ID supplier.
kita berikan tipe data int, kemudian kita bisa tambahkan auto, kita berikan primary key, kita buat akhirnya dengan koma, kemudian kita berikan atributnya nama supplier. Nama supplier kita kasih tipe datanya varchar. Dalam kurung kita kasih 100, kita kasih not 0, kemudian kita koma, di bawahnya kita masukkan atribut alamat tipe datanya teks, jangan lupa kasih koma, kemudian di bawahnya kita berikan atribut nomor HP dengan tipe data varchar. Dalam kurung 20. Oke, kita langsung enter, di bawahnya kita tutup kurung, kita masukkan sama dengan kita akhiri dengan titik koma. Setelah itu kita go. Berikutnya kita akan buat tabel stok. Kita create tabel if not, kita beri tabel stok, nama tabelnya stok, kemudian buka kurung, kita bisa masukkan atribut ID stok dengan tipe data int atau integer, kemudian kita berikan auto dengan primary key, kemudian kita buat tutup dengan simbol koma, kemudian kita bisa masukkan ID produk, memberikan ID produk dengan tipe data int juga, dengan not 0. Oke, kita berikan koma, di bawahnya kita masukkan ID supplier, supplier. Kita tipe datanya int, kemudian kita kasih not 0. Kita berikan koma, kemudian di bawahnya kita bisa masukkan atribut jumlah dengan tipe data int, kita kasih default 0. Kita akhiri dengan koma, kemudian bisa kita ketikkan for again
OK, berikan OK, ID produk, reference produk dalam kurung ID produk. On delete sebenarnya. Oke, tanda koma, kemudian di bawahnya kita salin saja dari atas. Kita pastikan di bawah. Ini kita ganti dengan ID supplier. Kemudian ini kita ganti dengan supplier. Begitu juga ini kita ganti dengan ID supplier. ID supplier. Update and Oke. Setelah itu kita ke bawah, kita tutup kurung, kemudian kita masukkan kode ini di koma, kita akhiri dengan titik koma. Oke, setelah sudah kita masukkan kode untuk pembuatan tabel stok, kemudian kita go. Oh, terjadi kesalahan. Kita perhatikan untuk simbol-simbolnya. Oke, INT0. Oke, Frankie ID produk. Oke, delete this. Oke, from supplier preference supplier ID supplier. Create tabel. Coba create tabel. Oh, sepertinya untuk tabel tadi kita coba go. Oke, berhasil. Kemudian kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel penjualan. Kita masukkan create tabel if not. Oke, setelah itu kita masukkan nama tabel, yaitu penjualan. Kita buatkan nama penjualan, kemudian di bawahnya kita buka kurung, di bawahnya kita masukkan ID penjual. ID penjualan. Oke, kita masukkan ID penjualan dengan tipe data INT. Kita kasih
kasih auto, kemudian ini sebagai primary key. Kita berikan koma, di bawahnya kita isi dengan ID produk. Tipe datanya masih INT. Ini kita berikan not null. Kita kasih koma, kemudian ada tanggal jual. Tanggal jual kita berikan tipe datanya itu date. Oke, kita berikan koma, kemudian kita masukkan atribut harga. Kita berikan tipe data desimal. Kemudian dalam kurung kita berikan 10 dan 2. Kita tutup kurung, kemudian kita berikan not 6. Kemudian ada jumlah, atribut jumlah terjual. Kemudian kita berikan jumlah terjual dengan tipe data INT. Kemudian kita kasih not 0. Kemudian kita paste copy yang kode yang tadi. Ini kasih ID produk, kemudian produk ID produk on delete. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa tutup kurung, kemudian kita masukkan kode ini. Kita akhiri dengan titik koma. Coba kita go. Masih terjadi error. Ini kita lupa berikan koma ya. Ini di bawahnya juga kita kasih koma. Coba sekarang kita go ya. Oke, sudah berhasil. Oke, semua tabel sudah kita buat. Sekarang kita akan memasukkan data pada database yang sudah kita buat ini. Untuk pertama kita masukkan data di bagian produk, kita klik produk, kemudian kita masuk ke SQL. Oke, setelah itu kita masukkan insert into produk atau produk values. Di bawahnya kita bisa buka kurung, kemudian yang pertama kita bisa masukkan kita tanda petik 1, kita masukkan nama. Di sini ada ID produk dan nama produk. Untuk ID produknya 1, terus nama produknya kita mungkin
masukkan contohnya seperti laptop Lenovo. Kita akhiri dengan petik, tutup tanda petik, kemudian kita tutup kurung, kita berikan tanda koma. Biar cepat kita pastikan saja dari atas. Kita copy, kemudian ini kita berikan 2, kemudian nama barangnya kita bisa klik mouse, di bawahnya kita pastikan lagi. Untuk ID produknya kita kasih 3. Untuk nama produknya kita bisa berikan alat cas. Oke. Setelah sudah, coba kita go. Oh, terjadi kesalahan. Oh, ini diakhiri, setiap kali input data diakhiri dengan titik koma. Oke. Ya, ini berhasil, data berhasil kita input. Sudah ada ya di sini. Untuk ID produknya 1 Lenovo, laptop Lenovo, kemudian ada ID produk 2 mouse. Untuk ID produk ketiga alat cas ya. Setelah itu kita masukkan untuk supplier, data untuk supplier. Kita klik pada supplier, kemudian kita SQL. Kita bisa masukkan into, insert into supplier. Values, di bawahnya kita buka kurung, kita bisa masukkan di sini ada ID, bagian ini ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Kita bisa masukkan untuk yang pertama itu ID-nya 1, kemudian untuk namanya kita berikan petik. Kemudian kita bisa masukkan nama suppliernya, contohnya seperti PT Jaya Makmur. Kita berikan tanda petik untuk menutup. Kemudian kita pisah dengan koma, kemudian spasi. Untuk alamat kita klikkan di sini, kita masukkan saja Jalan Kayu Putih, nomor Jalan Kayu Putih nomor 5. Oke, kita akhiri dengan petik, kemudian kita koma. Oke, setelah itu kita lanjut.
lanjut dengan memasukkan nomor HP. Contohnya di sini. Oke. Yang kita berikan petik pada awalan dan akhir. Kemudian kita bisa akhiri dengan tutup kurung dan koma. Kemudian kita copy. Di bawahnya kita bisa masukkan data 2, CV Pelita, Jalan Oesapa nomor 7 misalnya. Kemudian nomor HP-nya kita ganti belakangnya saja. Oh, ini kita berikan tanda petik ya pada awalan. Ini juga. Oke. Setelah sudah, kita masukkan lagi untuk satu data. Untuk ID kita ID nomor 3 PT Sinar Mas. Kita berikan alamatnya Jalan Wepura nomor yang ke-4. Untuk nomor HP-nya terganti. Oke, kita berikan tanda koma, tanda petik, sorry. Kemudian yang paling terakhir kita berikan titik koma ya. Setelah sudah semuanya, kita coba go. Oke. Sekarang untuk supplier 3 data sudah terinput. Kemudian kita masukkan untuk data berikutnya, data stok. Kita klik di stok, kemudian SQL, kita masukkan insert into nama tabelnya stock values. Di bagian bawahnya kita berikan tutup kurung. Untuk ID stock kita bisa masukkan 1. ID stoknya tadi 1 ya. Ada 3 data di dalam untuk tabel stok ya. Ini kita kasih 1, koma, spasi 1, koma. Nah, yang paling terakhir itu jumlah kita bisa masukkan, contohnya di sini 10. Kemudian kita berikan tanda tutup kurung, kemudian koma. Di bawahnya kita bisa buka kurung 2, spasi 2, 2. Jadi ID stoknya 2, ID produknya 2, ID suppliernya 2. Untuk jumlahnya itu ada 5. Kita masukkan, akhir dengan koma. Di bawahnya kita buka kurung 3, 3 spasi 3, spasi.
Untuk jumlahnya kita bisa masukkan di sini ada 15. Kita akhiri dengan tutup kurung, dan yang paling terakhir kita akhiri dengan titik koma. Setelah sudah, kita go. Oke. Sekarang kita masukkan untuk data penjualan. Untuk SQL, data penjualannya kita masukkan insert into penjualan values. Di bawahnya kita bisa masukkan untuk ID penjualannya 1, kemudian ID produknya 1. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 20. Ini formatnya dalam bahasa Inggris, jadi tahunnya duluan 2025 bulan 6/06 tanggal 19. Kemudian kita akhiri dengan petik, tanda petik, koma. Kemudian ada harga 100. Oke. Nolnya ada 5 ya, 1, 2, 3. Berikan nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian akhir dengan koma. Untuk jumlah terjual itu kita berikan 2 dan tutup kurung, berikan tanda koma. Oke, kita copy paste. Nah, ke bawah ini kita ganti dengan 2, tanggal 6, tanggalnya kita bisa kasih sama saja ya. Untuk harganya sini kita bisa kasih 200. Kemudian untuk jumlah yang terjual sudah 1, kita masukkan 1. Kemudian kita copy paste di bawah, kita masukkan 3 bulan 5 tanggal 21. Oke, 3 unit terjual. Oke, setelah itu kita go. Ada masalah. Kita harus berikan simbol titik koma ya, tutup dengan titik koma. Coba kita go. Oke, berhasil. Nah, untuk sekarang kita akan menjawab pertanyaannya atau soal yang diberikan. Kita akan panggil produk yang terjual pada tanggal 19 bulan 6 2025 dengan jumlah harga. Oke, kita klik SQL, kita masukkan select. Sorry ya, kita masukkan select, nama produk, select nama produk, koma, harga, koma, jumlah terjual.
Oke, di bawahnya kita masukkan from penjualan. Oke, untuk di bawahnya join produk on penjualan. ID produk. Sama dengan produk titik ID produk. Di bawahnya where tanggal ini kita masukkan tanggal yang akan kita panggil, yaitu tanggal 19. Tahunnya dulu, tahun 2025, bulan 6/06, tanggal 19. Kemudian kita akhiri dengan petik dan tanda titik koma. Kemudian coba kita go. Oke, berhasil. Ada 2 produk tadi. Nama produknya itu Lenovo dengan harga 150 ini. Kemudian mouse-nya ada dengan harganya, dengan jumlah. Oke, berhasil. Kemudian kita klik SQL. Soal yang kedua yaitu tampilkan nama, harga, jumlah, dan supplier. Itu kita masukkan kode select p titik nama produk, koma, pj titik harga, kemudian koma pj titik jumlah terjual ya tadi, terjual, koma s itu nama supplier ya, klik manual saja ya, titik nama supplier, kemudian di bawahnya from penjualan pj. Ini di bawahnya ya, join produk. ID kita berikan ID produk, kemudian p titik produk. Di bawahnya join stok ya, untuk stok on ID kita ini kita masukkan. Sorry join
berikan ID produk juga. Kemudian yang di bawahnya kita berikan stok st ID titik ID produk. Kemudian ini kita berikan p titik ID produk, kemudian di bawahnya join supplier s on st titik ID supplier spasi sama dengan s ID supplier. Kita akhiri dengan titik koma. Oke, setelah sudah kita go. Oh, terjadi kesalahan. Kita perhatikan baik-baik. Nama oke, penjualan. Oke, sudah benar. Untuk ID penjualan. Oke, untuk stoknya untuk ini S. Oke, coba kita go. Masih terjadi kesalahan. Penjualan PJ penjualan. Untuk jumlah terjual oke, coba kita go lagi. sorry, kemudian ID produk. Coba kita go. Oke, berhasil ya. Di sini ada nama produk, harga, jumlah yang terjual, kemudian ada nama suppliernya. Oke, kita berhasil. Kita masukkan. Sekarang kita menjawab soal yang ketiga. Tampilkan harga di atas 10.000. Oke, kita masukkan kodenya. Tampilkan harga di atas 10.000. Kita select. Nama produk ya. Nama produk. Nama produk. Itu koma. Harganya from penjualan. Di bawahnya join, klik join produk, spasi produk on penjualan titik ID produk, spasi sama dengan spasi produk, kemudian kita titik ID produk. Di bagian bawahnya where, kemudian kita
kita masukkan yang mau kita panggil ya. Di sini harga di atas lebih dari 10.000. Kita akhiri dengan titik koma. Kita go. Oke. Ya, ini karena harganya semua di atas 10.000, maka semuanya muncul. Oke, soal yang terakhir kita ke SQL. Kita diminta untuk ubah nama produk yang terjual pada tanggal 21 bulan 5 2025. Oke. Itu kita masukkan update. Di sini produk. Set nama produk. Sama dengan isinya tadi kita masukkan ini nama yang akan kita rubah ya, Lenovo. Oh, tadi Lenovo sudah ada ya, kita ganti ke Acer. Kita akhiran dengan tanda petik, kemudian di bawahnya kita berikan ID produk in kita berikan tanda buka kurung, simbol buka kurung, kemudian untuk di bawahnya kita berikan select ID produk, di bawahnya from penjualan, where ini kita akan panggil menggunakan tanggal terjualnya, yaitu sama dengan tanda petik. Di sini diminta kita memanggil tanggal 21 bulan 5 2025. Kita tulis dengan 2025 bulan ke-5 05 bulannya yang tanggal ke-21. Kita akhiri dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian kita coba go ya. Ya, berhasil. Ini datanya yang tadi tanggal 25/05/21 itu sudah berubah menjadi nama Acer. Coba kita lihat ya di produk. Nah, ini tadi tanggalnya ini tanggal 21 bulan 5 2025. Itu tadi awalnya kan Alacas, kemudian sudah terganti menjadi Acer. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai pembuatan database produk sebagai tugas UAS. Sekian dan terima kasih.